perlu saya respon nggak? Enggak, nanti dulu. Oke. Dijemur nih bersih ya, jadi gitu. Masuk mesin. Jadi beras ada kerikil. Ya. Dari mana? Dari mana kerikil? Tapi isu jenengan ngoplos kemarin bener itu. Oh bro, tablos bro. Enggak, aku Para enggak. ciu. Tapi bagiku ya, karena sering berhubungan di pasar mungkin ya. Yo beras nggak mungkin lah dari satu jenis kan gitu. Iya. Tetap mereka tetap di untuk memainkan harga yang kita konsumen masih aman kan tetap ada campuran-campuran dari versi yang lain kan gitu. Saiki sih rada mending nek dulu-dulu ono aku kadang tuku beras ning pasar, Mas. Tekan omah iki pas meh dimasak ono jagung, ono delene kan gitu kan. Iya, Pak. Jagung, Pak, ning jero. Ya memang enggak seberapa. Mungkin kelebon gue kemasukan waktu itu Pak. Yo enggak ngerti prosesnya tapi sering nih. Nek kerikil kan sering banget ya kerikil ini. Nah, itu kan kalau kerikil masuk ke dalam karung beras itu karena prosesnya. Proses kok mbok leboni. Contoh Masalah akeh tenan, Pak. Serius ini Aku mainan kopi. Padha lho ning ngeringke yo ning anu ki kerikil tetep tak sortasi, Pak. Nah, itu. Dirimu punya alat sortasi enggak? Kalau ini biar masyarakat tahu ya, kenapa kadang beli beras. Enggak, ini serius. Beras, kenapa itu? Karena proses produksinya. Kalau penggilingan di tengah kampung, yang kecil-kecil itu kan nggak ada mesin sorternya, Pak. Nah, makanya setelah dia jemur padinya itu, gabah yang kering, kemudian diseleb kan, digiling. Nah, itu kan nggak ada alat sorter. Tapi dia bisa memisahkan antara beras dengan non beras loh, Pak. Nggak bisa, Pak. Loh, gabah itu Oh iya. Lah iya. Itu kan butuh mesin apa? penyedot. Bukan penyedot, jadi ada mesin khusus itu, mesin sorter namanya. Jadi dia secara komputerisasi itu, adanya di mesin-mesin modern. Enggak, nek sing gabah gilingan yang disoku ki ketok wis aku nggo gabah ki, aku nampa beras ora cok. Iki gabah berarti tak berase berarti itu gabahmu yang bagus, yang bersih. Artinya itu tempat tempat penjemurannya. Proses misahke beras karo gabah sih. Gabah ki kan kemudian kulitnya ki dadi apa tuh jenenge? Las. Ya. Antara las sama beras ini kan dipisahke. Ya. Itu orang modern banget toh. Iya, itu bukan modern. Iso toh? Bisa. Ngopo watune ra iso? Nah, batu itu butuh magnet untuk memisahkan itu. Magnet. Serius, Jin? Serius. Nek mesti kena magnet aku percaya. Sedot, sing dimaksud Rian, kowe iso ngelupas dan memisahke kerikil ra iso. Nggak bisa itu kan. Nah, tolong dijelaskan. Karena itu di mesin jenis mesinnya, mesin gilingnya. Tapi berasku yang ke kamu kan nggak ada kerikilnya itu. Karena itu pakai prosesnya mesin modern. Sebentar. Jadi ketika padi itu, masih gabah itu masuk ke penggilingan, itu kan dia memisahkan. Iya. Ini modelnya dibuka, apa dipecah, apa diapake, Dot? Mesinnya itu, cara kerjanya. Dipecah toh, karena digosok terus kan itu. Nah, makanya yang terpisah adalah kulitnya menjadi las sama bekatul itu. Nah, sementara kerikil itu juga ada komponen magnetnya itu. Jangan ke magnet dulu. Jadi tiga jenis ini sih. Aku masukin segini lah ya. Masuk. Wah. Saat ketika tak tarik itu berarti gabahnya masih di situ. Di mana? Kan digiling kan? Masih ada itu, makanya butuh beberapa kali proses menggiling. Nah, kulit yang melapisi beras ini tadi kemana lari? Nah, itu ada pembuangannya, saluran pembuangan. Itu yang ditanyakan Rian. Kenapa kerikilnya nggak masuk ke situ? Nah, karena dia butuh. Kan ini kita ngomong kerikil ya, duduk rakal ya. Iya. kan ukurannya sama ya. Butuh spesifikasi mesin khusus. Iya, sebentar ini. Iya, aku paham. Berarti kenapa nggak tersedot ke situ? Berarti mesin itu membaca kerikil dengan beras itu sama, sehingga dia tidak terpisah. Betul. Berarti ini bicara berat. Betul. Tapi kadang lebih gede suka beras sih, Pak. Iya, karena itu mesinnya, Pak.
piye ceritane? Kecerdasan mesin, Pak. Paham, Pak. Mesin tulisan SD. Karena tulisan profesor beda. Karena asli. Karena kulitnya itu lebih ringan ya dari berasnya. Kesedot, iya. Jadi ini modelnya tuh disedot. Yes. Dan biji beras tadi, biji beras itu. Iya, biji beras. Nah, biji beras tadi tidak tersedot karena terlalu berat sehingga tidak terpisah bersama gabah. Betul. Dan karena kerikil bukan biji besi. Rano manet. Oh, jadi butuh alat lain untuk memisahkan biji beras dan kerikil tadi. Yes. Supaya bisa memisahkan. Iya. Alat lain kuwi opo? Mesin sorter namanya. Kuwi modelnya diayak apa disedot meneh? Itu Ayak ada yang ayak, ada udah secara otomatis tersedot. Nah, Nanti kalau cara kerjanya diayak dia. Oh, cara ya. kerjanya diayak. Oke. Secara sistem dan teknis diayak. Jadi bukan Itu diayak, Pak. mesinnya mahal jir. Cuma kan ini ya Pak ya, sak ngertiku ki ya, sawah itu lumpur. ini dari prosesnya nih. Oke. Sawah ini lumpur Pak. Oke. Kalau nggak percaya kita ke belakangnya di sawah nih Pak. Ini sawah itu ada kerikilnya. Ya. Oke. Lanjut. Sawah ada kerikilnya ada? Kita asumsikan nggak ada. Nggak ada. Oke, Kalau lanjut. pun ada yang gede-gede, ya. Krakal. Lalu padi dijemur. Iya. Jemur tuh biasanya dialasi nggak Pak? Nah, Ada yang dialasi, ada yang dialasi, ada yang tidak. ada yang tidak. Kalau yang tidak berarti kayak lantaiku ini kan? Ya. Bukan keramik dong. Ya. kan? Marmer. Minimal ya, semen kayak gini. Iya. Artinya ada proses membersihkan dong. Nah, oke. Oke. Satu. Gabah ditaruh situ. Yes. Bersih nih. Ya. Masuk penggilingan. Ya. Ini penting ya teman-teman, karena korban kekeletak kerikil pas nam sego ini Oke. marah untuk pecah bro. Sudah lorok banget. Terus digiling. Iya. Ini dari proses nanem, panen nggak ada kerikil. Ini perlu saya respon nggak? Nggak, nanti dulu. Oke. Dijemur, dijemur nih bersih ya, nggak ada Iya. kerikil. Masuk mesin. Ya. Jadi beras ada kerikil. Ya. Dari mana? Dari mana kerikil? Nah, oke, guys, saya respon ya pertanyaan-pertanyaan yang ngontil ini. Jadi, penjemuran itu di lantai plester kan? Ini namanya plester ya? Plester. Pinggir jalan juga bisa kan? Pinggir jalan. Nah, itu dia berarti ada dua kemungkinan. Kenapa ada kerikil? Karena di pinggir jalan tadi. Kalau kan pinggir ada- jalan dialasi. Tapi kan pinggir sudah jalan tapi kan sudah dijawab Rian, ada proses pembersihan. Iya, sebentar. Itu yang di jalan, kadang ada yang dialasi, misalnya pakai terpal. Ada yang tidak langsung. Yang di plesteran juga gitu, ada yang dialasi Alasi. pakai terpal, Ada yang tidak. atau kadang yang kedua, yang terjadi plesternya itu udah rusak itu loh Pak, gerompal-gerompal. Nah, pasti itu dari gogrokan-gogrokan itu, makanya meskipun disapu, kadang nggak bisa bersih secara total. Makanya komponen-komponen gaib itu bisa masuk ke gabah kering tadi. Harga mesin sortasi batu mahal. Mahal Pak, Berapa kira-kira? kira-kira cepet Pak. Cepet tuh 100 juta. 100 juta. Dibanding beli semen 80.000. Kan harusnya diplaster ulang Pak yang buka itu Pak, ya Iya. kan? Itu karena kadang di realitas masyarakat pelaku penggilingan beras Membutuhkan 1 kilo per setiap giling. Ayo, bukan karena itu karena mereka malas kadang karena malas itu jenis untuk batunya Pak, dandani itu. jenis batunya yang saya temukan selalu sama. Tidak pernah beda. Berarti ada proses pembuatan batu ini. Kecuali misalnya di jalan Pak, mohon maaf, ada batu hitam, batu sing rada putih. Iya. Ini selalu sama kan Pak? Abu-abu kan? Ya itu Atau segitiga kan? kalau dari tatalan semen itu nggak hanya tatalan kulit, tatalan daging, tatalan koreng, ya ada tatalan semen juga ya guys. Tapi ada dampak baiknya Pak, yang pada akhirnya konsumsiku di keluarga ya, kalau nggak dari Mas Dodi, dari kebun sendiri, karena tobat karo batu Pak lagi Pak. Nek pas kenal lho. Tapi emang itu sih, sekrusial itu sih. Maksudnya
Iya. Iso mare bolong, Bro. Nek kon niatan apa di usia-usia kita yang sudah tidak lagi baik ya kondisi giginya ya. Pak. Kowe bayangke yang kita makan makanan ini kan mungkin ya sistem saraf kita kan iki wis standar ngunyai kayak gini gitu kan. Tiba-tiba ada sesuatu yang tidak standar. Cetak. Wah, kuwi ra penak tenan. Jadi nek langsung dulu marah apa ya urusannya lambung toh. Kok cuma tuh meneh maksudnya Untuk aman. Nah, kalau yang produksinya Mas Dodi percaya aku. Selama ini belum menemukan. Atau besok perlu saya Enggak, jangan. kreasi. Jangan, Pak. Tapi aku nek bab konsumsi beras aku 5 kilo gitu sesasi lu Bro. Nah, karena kamu jarang masak berarti. Jarang masak. Ya karena enggak makan nasi juga. Tapi memang kami itu pernah ngitung. Masyarakat modern nih. Aku pernah ngitung sama Mas Dodi kan. Waktu itu pengen membuat konsep ideal. Ben dia ke teman-teman Jogja tuh ngirimi beras. Orang ketemu karena tadi distribusinya jadi nggak ketemu kan. Lah aku pesen paling 25 kilo. Entah sorong sasi, bener Pak. Iki sing salah aku ora tau masak apa piye gitu kan. Karena sesederhana sedino sekilo kudune sesasi sepisan. Iya. Tapi permintaan beras tetap tinggi nggak sih? Atau mulai menurun? Sebetulnya ya, wah itu kalau ini melihatnya dari persaingan usaha atau Enggak, ini aja. Secara umum konsumsi lah. secara umum ya? aja. Pasar. Tetap sih itu. Oh, sama ya. Iya. Tapi ada peningkatan kan Mas kebutuhannya. Kalau itu sebetulnya dari kebutuhan itu sama sih bro. Kenapa Berarti kemudian sebenarnya penambahan penduduk tidak menyebabkan penambahan pakan. Atau mungkin, nah, ini mungkin akeh wong sing ra dianggap. Ibaratnya kan ono istilah gini kan. Kowe ning omah sego ra kurang, kowe ra ning omah sego ra turah. Saking ra ono regane ning omah, ra berkontribusi apapun. atau bisa asumsi saya bisa salah juga itu. Kalau bagaimana kita melihat, kan harusnya melihatnya secara nasional skala nih. Apakah kebutuhan itu meningkat atau menurun toh? Atau kan menurunnya karena ada substitusi bahan pokok atau gimana? Orang makan yang lain Iya. segala macam. Kalau secara kenapa harga bisa naik atau bisa turun karena si supply aja itu. Namanya musim panen ya. Aduh serius-serius tekan supply demand bro. Sakmene aduwe bro, Mas Owi bro. Kalau Waduh, sakmene aduwe koyo mau kae. Isake enggak mikir. Enggak bentar. Berarti kalau militer dari situ ya, dari sisi supply dan demand ya, berarti kebutuhan beras juga enggak signifikan naik toh. Karena sisi ketika musim panen, panen raya, bro. Kan besar nih, skala jumlah produksi besar, harga turun. Kalau jumlah kebutuhan meningkat berarti kan bisa menyerap itu. Artinya harga tidak bakal ada penurunan. Ya karena permintaan tetapi supply kurang kuwi mau sing mari munggah midol. Lah iya. Nek permintaane semono-semono wae, tapi kan tapi karena dia terlalu besar, Oh, mungkin terlalu jadi besar. sangat berdampak Ya, ketika ya. barangnya ra ono. Iya betul itu. Tapi orang ngerti. Tapi menurutmu sebagai pelaku ki fenomena pengoplosan, ya kan melibatkan perusahaan besar sebenarnya. Iya. Aku sih nek oplosan ya. Aku tuh lebih ke bukan masalah apa ya, kualitas atau apa yang tak lihat. Tapi kok asu tenan ki. Beras lho tak oplos, Cuk. Setegel kuwi lho kowe. Enggak, itu sebetulnya bukan karena mengarah badinya, keuntungannya Pak. Tapi Kita melihat Komposisi apa yang rasa. mendasari itu, kemudian terjadi pengoplosan. Nah kalau sekarang ini yang terjadi ya, dari sisi, ini pelaku ya, Anda sebagai pelaku. ya dari Pelaku pengoplos. itu dari pelaku, yang kedua dari regulasi, Oke. dari pemerintah nih. Pemerintah itu kan dari akhir-akhir waktu ini, mereka itu menaikkan harga pembelian beras dari sisi petani. Sementara harga eceran tertinggi tetap. Nah itu yang menghambat akhirnya mempersempit ruang gerak para pelaku usaha beras ini. Karena dari harga jual harus ditekan, tapi sementara untuk harga beli produknya dari produsen harus naik. Berarti kualitas tetap sing oplos, Mas. Nah, sementara tuntutan konsumen harganya juga nggak naik, nggak mau naik juga. Kenapa kemudian ada pelaku usaha melakukan oplosan ya karena untuk mengimbangi harga aja.
supaya nggak terlalu tinggi, tapi konsumen tetap mampu membayar. Rasa tetap kurang lebih. Kalau rasa ya Tetap berubah ya. ya tetap berubah karena untuk mengejar harga yang terjangkau, Kualitas tetap yang di. kualitas yang menyesuaikan, kemudian kecuali rentang harga eceran tertingginya dinaikkan juga. Rentangnya. Tapi nek menurutku tetep ra iso dibenerke sih. Sementara Ya, nah, kalau misal nih Pembenarannya menjadi tidak bisa. Nggak bisa. Karena bisa jujur Pak sebenarnya. Iya. Bisa jujurnya jujur. gimana? Loh, kalau yang kasus ini terjadi kan itu brand yang dia menyertakan komposisi Pak. Itu yang jadi problem. Nah, ini yang mencantumkan berarti Harusnya dia mencantumkan kan Enggak, bahwa yang sebelumnya itu kualitas A misalnya, misalnya Rojonila. Ya karena dia ada gurame ya ini nilainya sama gurame. Iya. Gitu. Berarti itu terjadi para pelaku usaha skala besar. Nah, mereka mencantumkan label premium. Sementara produk yang dia masukkan bukan kualitas sepenuhnya premium. Betul. Nah, berarti ada proses kecurangan atau pembohongan Betul, terhadap publik, terhadap konsumen di situ. Nah, itu yang menyakitkan di Iya. sisi Mas Remo. Nah, itu perlu diproses sih. Kalimatnya kudu Ya, serius loh. Itu kan menyakiti di banyak pasar pihak, loh. pasar tradisional secara umum kan bahwa juga mungkin terjadi ya kuwi tadi kan kebutuhan terhadap harga kan sebenarnya. Iya. Kalau di Dan pelaku isi ono opsi kan. Iya, Nek iya. aku datang ke pasar loh, Om, itu masih ada opsi. Iki sing A, iki sing campur Mas. Malah jujur gitu loh. Iki campur. Aku cuma butuh itu. Iya, Nek. kejujuran. Nek di pasar tradisional seperti itu. jujur. Iya itu. Nah, Yang menyakitkan makanya Iya, kalau tadi betul. pas diskusi awal kan ngomong nek oplosan dari dulu. Neng pasar tuh ya oplosan, tapi jujur. Sama kayak orang jual bensin kan ditulis bensin oplosan. Kayak misalnya ya. Iya, Campur misal. sing kuwi lho, bensin campur ae lho. Lah iya. Kayak rontak. pakai Iya, campur iya. oli ya. Tapi orang beli kan dengan Iya, iya. Kesadaran. Nah. Iki rojo lele karo iki karo iki. Itu nek di pasar Tapi jujur. kuwi sing bensin mah berarti dudu oplosan bensin campur ya istilahnya. Biasanya campur, Pak. Iya. Lagi beras campur. Beras Ya, campur. tapi kan nek kowe jujur. Sekolah karena tidak jujur itu. Karena tidak jujur. Karena dia labelnya premium. Yes, Labelnya yes, premium. yes. Padahal Nah. pertama. Tapi apa sih di Lawas Indonesia? tenan iki. Nganti sing ngalami premium, Bro. Saya keserawannya gitu. Ono, Bro. Tapi apa yang nggak dicampur? Labelnya yang nggak ada premium. Iya, iya. Tapi iya. siapa tahu? Aku Ya, nggak tahu. kamu oplosan kemarin kan itu Pak, Pertalite jadi pertama, premium jadi Pertalite. Nah, Oplos yang ada dioplos yang negara ini. Iya kan? Semua dioplos Pak. Mohon maaf, presiden senior, ya kan? Wakil junior, Senior. itu kan oplosan. Ya sebelum-sebelumnya senior Pak. Ya Iya kadang oplosan juga ada yang bagus. Nah, ya makanya Selama itu. kamu sadar Bener. kan, nggak dibohong. Nggak dibohongi. Jujur. nah itu karena adanya Menyelamatkan karir saya. karena tidak ada proses kejujuran di situ. Samanya kalau misal tadi yang beras itu kan kalau kita ke pasar tradisional nih biasanya kan di yang bukaan itu loh. Di baskom. Nah, di baskom itu kan biasanya udah ada harganya sendiri nih. Ada yang sekilo 13, ada yang 14, 15. Nah, konsumen suruh milih sendiri. Iya, nggak masalah. Terima kasih sudah menyelamatkan teman kita. Kayak gitu. Nah, kemarin juga enggak Ember, bohong gitu. juga. Kemarin kan juga disuruh milih sendiri itu. Lah, iya. Presiden senior dan Ya, junior. nggak apa-apa. Udah berarti yang salah siapa? Nggak ada Nggak ada yang salah sebetulnya. pilihan. Iya, kalau udah disuruh milih. Kalau kemudian jadinya seperti berat kenapa dipilih dari dulu? Ya salah sendiri. Lu kok salah sendiri? Ya nggak salah sih kayak. Bareng-bareng. Loh, ya gak boleh salah sendiri. Loh, demokrasi. Salah atau benar? Demokrasi. Berasnya cap demokrasi bro. Demokrasi, Pak. Iya, yang penting kan nggak dibohong itu aja. Berasnya ada cap rojo lele, Ah, cap iya, apa, cap bener. ayam sayur, ayam kampus, cap demokrasi, Cap lang. cap lang ada. Kan berarti semua udah ada segmennya penikmatnya siapa. Lah, iya. Kan ya udah. Cap liberal, cap konservatif. Ini ya, semua tuh dioplos Pak di negara ini udah. Apa yang ada?
Itulah kenapa negara kita tidak mengenal, walaupun oplosannya banyak, tapi sayangnya tidak mengenal oposisi, Pak. Oposisi. Ini menarik kalau kita menarik kembali ke bahasan awal koperasi. Nah, prinsip awalnya kan adalah usaha badan usaha yang dimiliki Aku lagi mikir nyampe ini. dan dikelola secara bersama-sama. Ya, Jadi itu tadi konsep gak ada oposisi itu biar dikelola bersama-sama. iya. Berarti Iya betul juga itu. negara kita tuh udah koperasi sejak lahir, Pak. Contoh itu ya. Iya kan? Karena kalau ada oposisi, ada seseorang yang tidak mau mengelola bersama-sama kan? Oh iya, Pak. Nah, tapi kan Fungsi kontrol kan nggak harus oposisi. kalau koperasi kan Bener, fungsi kontrol tidak harus oposisi, Pak. bentar, Bro. Guidance kan selama kamu nggak melenceng dari tujuan aja. Nah, kalau Tapi sing nentuke tujuan siapa kurang ngerti. Nah, ini kalau koperasi kan dengan tujuan harapannya untuk manfaat bersama-sama, dinikmati secara bersama-sama. Lah iya. Aduh, lu pengen nambah sepet beras mau, Bro. Kayak gitu. Ini nyambung ini. Nyambung, coba. Beras itu individual atau kolektif? Kamu masak beras per biji, ayo kolek individual. Oh, ya. Entok ora masak gelas per biji. Ya. Entok ora. Aku cici-cici ngono nek aku. Ya kesal. boleh. Ya udah. Berarti kan Joko Tarub. Tahu Joko Tarub ya? Cerita Joko Tarub. Kamu tahu? Enggak. Astagfirullahaladzim. Joko-joko, Bro, dia aneh banget, Bro. Koperasi mami ya? Ini enggak ini. Yang Joko Tarub itu loh. Sama Dewi Nawang Wulan, Bro. Oh, Yang Gimana itu sing ceritanya? berasnya palsu. beras goem bukan palsu itu. iya, goem. Bukan beras plastik, bukan beras palsu. Sing satu tapi terus tumbuh loh. Nah, Beras yang goem. dimasak, yang itu loh yang Joko Tarub melihat ada bidadari turun dari langit lagi mandi di sendang, terus disembunyikan selendangnya, akhirnya Dewi Nawang Wulan ketinggalan nggak bisa balik Ke ke kayangan, akhirnya dipersunting jadi istri itu loh. Betul. Terus gentongnya tumbuh beras terus. Nah, dikasih beras, ditutup, disimpan di gentong, ditutup, tapi setiap masak nggak boleh Buka gentong. buka gentong sambil melihat isi berasnya. Dia hanya boleh memasukkan tangannya, terus diambil secukupnya satu genggam, dimasak di tanah, itu akan mencukupi selama kehidupan dia. Nah, akhir cerita itu gimana, Mas? Nah, akhir ceritanya, si Joko Tarub tidak menempati janjinya kepada Nawang Wulan, Bro. Wah, nek Joko ki akeh iki. Nah, Joko doi. Joko teko dodok iki. Kenapa ya? Aku malah nyambung. Ini nggak ada masalah apa-apa loh ini. Saya tadi cuma bercerita. Alhamdulillah. Alhamdulillah atau kebetulan ya. Kok nyambung ke sana? Aduh. Apa ini? Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!